dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Murabi kita, abang kita fillah, Al-Ustaz Ki Haji Muhammad Arifin Ilham, pemirsa Cahaya Hati, jamaah Majlis Az-Zikr rahimakumullah. Semua kita ingin ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seringkali ibadah yang kita lakukan tidak memenuhi persyaratan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itu dalam kajian kita ingin mencoba mengungkap 7 persyaratan ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syurut qubulul amal. Ibadah kita tahu adalah at-taqarrub ilallah bimtisali an awamir wastinabun nawahi wal amal bima azina bisyari'. Mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintahnya, menjauhi semua larangannya, dan amal itu dengan izin dari Allah, yaitu disyariatkan, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Syarat yang pertama adalah ilmu, sebagaimana Tori tadi telah membacakan surah Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu tahu. Tanpa ilmu, ibadah tidak diterima oleh Allah. Sehingga Umar bin Khattab mengungkapkan, siapa yang beribadah tanpa ilmu, tertolak, tidak diterima oleh Allah. Mu'adz bin Zabal mengungkapkan, ilmu itu adalah pemimpin amal. Amal itu berada di belakang ilmu. Sebuah anekdot mungkin ya. Ada 4 orang sahabat. Yang pertama namanya Hasan, yang kedua Daud, yang ketiga Ibrahim dan Musa. Lalu sholat berjamaah. Hasan jadi imam. Ketika sholat berjamaah itu berlangsung, selesai membaca Al-Fatihah, beliau Imam Hasan membaca surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Di ujung ayat, ungkapan dari surah Al-A'la adalah kita tahu sufi Ibrahim wa Musa. Lalu Daud yang ada di belakang ini, subhanallah. Kenapa? Karena dia nggak disebut namanya. Hasan yang jadi imam, akhirnya wah ini mungkin bacaan saya salah, diulang lagi Al-A'la ini. Sampai sufi Ibrahim wa Musa, ketika mau Allahu Akbar, subhanallah lagi. 3 kali berulang, tetap begitu saja yang bacanya, sufi Ibrahim wa Musa. Akhirnya Daud ini yang tadi membaca subhanallah, akhirnya mengungkapkan subi Ibrahim wa Musa dari belakang, ya wa Daud. Nauzubillah min dzalik, maaf ini ya, ini bukan menambahkan ayat, ini contoh aja. Jadi orang ibadah tanpa ilmu itu ditolak oleh Allah. Ini pentingnya kita hadir di majelis halaqah ini. Yang kedua adalah ikhlas. Syarat ibadah diterima adalah ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan dalam melaksanakan perintah Allah kecuali ikhlas dalam menjalankannya. Kullun nasa ilal alimun, semua manusia celaka, rugi kecuali orang yang berilmu. Wa kullil alimin halka ilal amilun, semua yang berilmu rugi, celaka kecuali yang mengamalkan ilmunya. Dan yang mengamalkan ilmunya pun rugi. Illal mukhlisun, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Murabi kita telah mengajarkan ikhlas mulai dari niat, amal, kemudian dari hasil yang kita lakukan, tidak bercampur dengan riya, sum'ah, ujub. Karena itu setiap kita beribadah harus diluruskan niat kita, karena siapa kita beribadah. Sehingga setiap kita sholat selalu kita berjanji kepada Allah, kepada diri kita sendiri, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah, mencari ridha Allah.
Inilah pentingnya ikhlas. Tanpa ikhlas ibadah itu tidak ada ruhnya, ditolak, tertolak. Ibadah ingin diterima syarat yang kedua adalah ikhlas. Yang ketiga ittiba. Al-Imran ayat 31 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah SAW, ikuti petunjuk Rasulullah SAW. Aturannya, caranya, sallu kama ra'aitumuni sholli, salatlah sebagaimana aku salat, kata Nabi. Ibadah harus sesuai dengan aturan Quran dan Sunnah, sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ibadah tanpa aturan tertolak, nggak diterima oleh Allah. Jemaah rahimakumullah, pemirsa Cahyati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang keempat, memenuhi syarat dan rukun. Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya Ilmu Usulul Fiqh mengungkapkan perbedaan syarat dan rukun. Wa amma syartu fahuwa amrun kharijun an haqiqati wa laysa minhu min azzai. Itu segala sesuatu di luar dalam sesuatu itu tapi wajib dikerjakan. Sedangkan rukun juz'un min haqiqatis syai', bagian dari hakikat sesuatu. Contoh sederhana, misalnya kita sholat, syarat sholat adalah berwudu. Tidak berwudu, sholat kita tidak sah, otomatis tidak diterima. Rukun dari sholat ada Al-Fatihah. Kita sholat tidak membaca Al-Fatihah, maka ibadah kita tidak memenuhi rukun, otomatis ibadah kita tidak diterima. Yang kelima, agar ibadah kita diterima oleh Allah adalah ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihatmu, menatapmu, menontonmu. Dan kalau kamu tidak mampu, maka yakinilah bahwa Allah sedang melihat kita, menonton kita. Ya, ihsan makna kedua adalah melakukan ibadah sebaik mungkin, terbaik. Misalkan sholat di awal waktu, berjamaah masjid. Syarat ibadah terbaik, sholat awal waktu, berjamaah masjid. Kalau tidak memenuhi syarat 3, misalnya 2, itu belum terbaik, berarti belum diterima. Jadi awal waktu, khairul a'mal as-salatu ala waktiha. Berjamaah, sholatul jamaah afdhalu min salatil fajr bisabi wa isrina darajah. Ya, kemudian masjid, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. 3 persyaratan ini ihsan namanya. Lakukan ibadah yang terbaik dengan ihsan. Saum, ihsan, yaitu benar-benar merasakan kedekatan kita dengan Allah, bukan hanya makan dan minum saja yang ditinggalkan, nafsu pun, matanya puasa, tangannya puasa, kakinya dan seterusnya. Zakat, hartanya halal, bersih. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang keenam, syarat ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh sukses, bahagia orang yang beriman, yaitu orang yang salatnya khusyuk. Ya, khusyuk ini tumakninah. Bagaimana khusyuk itu adalah minimal sebelum sholat 5 suci harus ada dalam diri kita. Suci badan, suci pakaian, suci tempat, suci harta, dan suci hati. Kalau 5 suci ini sebelum sholat ada, insya Allah sholat kita khusyuk. Kemudian yang terakhir, 7 persyaratan ibadah diterima adalah asarul ibadah, asarus sujud, pengaruh sujud. Sholat, in aqimus sholah inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Dengan sholat mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau ada orang yang sholat belum mencegah perbuatan keji dan munkar, ini indikasi ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Kemudian puasa, membentuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selesai puasa, belum membentuk menjadi orang yang bertakwa, berarti puasa kita belum diterima oleh Allah.
Kemudian zakat, harta jadi suci, hati jadi suci. Haji menjadi pribadi yang mabrur. Inilah 7 persyaratan ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, ringkas pendek tapi luar biasa. Jadi bukan hanya memenuhi syarat sah salat, syarat sah puasa, syarat sah haji. Ada sah saksi tapi belum diterima. Persoalannya diterimakah? Ternyata ada ihsan di situ. Menghadirkan bahwa Allah menatapnya dalam ibadahnya. Allah memperhatikannya, Allah mendengarnya. Wa inna rabbaka labil mirsad. Kau dalam tontonan Allah, kau dalam perhatian para malaikat. Itulah yang buat hamba beriman tumaknina, menikmati setiap ibadahnya, menikmati setiap bacaannya, menikmati setiap geraknya, karena ditatap, didengar, diperhatikan. Dulu di pesantren Pak Kiai mengajarkan sebelum sholat membacakan ayat alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Kenapa Kiai membaca itu terus? Baru Arifin paham, menghadirkan Allah. Itu surah Syu'ara ayat 219. Allah memperhatikanmu saat berdiri dalam salat, saat ruku, i'tidal, sujud, salat. Yaraka, menatapmu, memperhatikanmu. Yara, tahu persis hati. Kalau yanzur tahu fisik. Ikhwah sekarang tahu fisik Arifin, tapi kan nggak tahu hati Arifin. Yara, tahu persis hati pikiran kita. Mau lari kemana kita salat? Menghadirkan Allah menatap kita, lalu ada asar. Selesai salat, Allah menatapku, Allah mendengarku. Mana tempat untuk bisa maksiat? Jadi tidak hanya sah, tapi juga diterima. Jazakumullah Ustaz, antum menghadirkan mahkamah kesadaran luar biasa untuk kami. Dan Arifin mengucapkan terima kasih luar biasa sambutan amal jariah. Maka terima kasih pada Antep yang membuka jalan menjadi wasilah terbukanya pembangunan masjid dan pesantren Jabal Sindur Az-Zikra. Ini mengalir terus, sumbangan tidak henti-henti. Ada yang menyerahkan motor, ada yang menyerahkan mobil, 2 mobil ya. Kemarin seorang bapak menyerahkan motornya, nenek-nenek menyerahkan cincin kawinnya. Pengamen datang ngantar duit 140.000. Ustadz, ini pengamen saya seminggu. Saya ingin 2 sak semen. Biar ada nempel di pesantren itu, mudah-mudahan jadi penerang saya di kubur. Ikhwah yang ingin beramal untuk pesantren Jabal Sindur Az-Zikra, amal jariah. Kita wafat mengalir terus, bahkan jadi penerang kubur kita. Syafaat akhirat nanti hubungi Akhi Awaludin 0856 90.010 0856 90.010 atau hubungi langsung datang ke masjid ini, silakan temui imam masjid atau bertemu Arifin subuh di Masjid Az-Zikra ini, atau langsung datang ke Desa Cibadung, Gunung Sindur. Lihat sekarang sedang dibangun di sana. Temui Bang Taba di sana, ada Bang Meldi, ada Bang Ujang. Lihat apa yang harus dibawa. Terima kasih Ustadz Saifullah, Nanda Alijen yang sudah Allah berkahi dengan hafal 30 juz Quran dan diundang oleh Allah untuk menjadi tamunya Allah. Kafaratul majlis, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.